warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Latifah Maratusliha dari jurusan Ilmu Komunikasi dengan NIM 2310862026 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa pembahasan terkait teori komunikasi dan juga teori-teori yang ada di dalam komunikasi itu sendiri. Yuk, kita simak. Oke teman-teman semua, jadi di pertemuan sebelumnya di kelas teori komunikasi ilmu komunikasi 23 UNAN ada beberapa materi yang dijelaskan terkait teori komunikasi ini sendiri. Yang pertama itu ada asumsi filosofis. Nah, seperti kita tahu ya, asumsi filosofis mendasar atau terkait teori komunikasi itu adalah sebuah dasar dari mana setiap teori komunikasi itu dibangun. Dan juga teori itu dibentuk dan juga diterapkan oleh asumsi ini. Nah, pertama itu ada epistemologi itu, atau mungkin sering kita sebut dengan teori pengetahuan ya, di mana berisikan terkait pertanyaan tentang bagaimana sih pengetahuan itu muncul, apakah pengetahuan itu diperoleh melalui pengalaman, atau mungkin apakah ada pengetahuan di dalamnya, atau yang dibawa dari luar, atau mungkin pengetahuan itu bersifat absolut atau relatif dan juga dinamis. Nah, dan di antara para teoretikus komunikasi itu ada berbeda pendapat gitu, di mana realisme yang menganggap kebenaran objektif dan juga relativisme yang menekankan interpretasi subjektif. Terus selanjutnya kita ada juga nih bahas terkait ontologi. Nah, ontologi itu ya adalah bisa kita sebut sebagai teori keberadaan, di mana dia membicarakan tentang sifat dasar manusia dan hubungan sosial gitu. Apakah manusia itu memiliki kehendak bebas, atau mungkin apakah hal-hal dari luar mempengaruhi perilaku mereka, atau mungkin apakah kondisi emosi yang singkat atau sifat kepribadian yang tetap mempengaruhi perilaku manusia, atau ada sebab yang lain, atau apakah kebanyakan pengalaman manusia itu bersifat individual atau sosial, dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang terlahir dari asumsi ini. Nah, perspektif dari para teoretikus tentang peran komunikator dan juga karakteristik interaksi komunikasi itu tentunya dipengaruhi oleh pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah saya jelaskan tadi. Nah, terakhir itu ada teori nilai-nilai atau mungkin kita sebut aksiologi. Nah, kalau aksiologi ini lebih membahas kepada bagaimana sih nilai-nilai itu berfungsi dalam teori dan juga penelitian, apakah proses penelitian itu selalu dipengaruhi oleh nilai-nilai peneliti, atau mungkin apakah penelitian itu dapat dilakukan secara objektif dan bebas nilai aja gitu. Dan selain itu, atau mungkin apakah tujuan penelitian hanya untuk mengumpulkan informasi atau membawa perubahan sosial yang baik. Nah, jadi di sini juga para teoretikus komunikasi menyadari bahwa sebenarnya tuh nilai-nilai ini tidak dapat dihilangkan sepenuhnya, dan mereka para teoretikus ini selalu berusaha untuk menjadi lebih sadar tentang nilai-nilai ini saat mereka melakukan penelitian tersebut. Tentunya dengan cara memahami asumsi-asumsi filosofis ini. Nah, di sini kita dapat lebih baik menganalisis dan juga membandingkan teori-teori komunikasi yang berbeda gitu. Dan setiap teori itu tentunya menawarkan perspektif unik tentang sifat manusia, interaksi sosial, atau mungkin peran komunikasi dalam kehidupan kita kan. Dan dengan menyadari asumsi-asumsi yang mendasarinya, tentunya kita dapat mengevaluasi secara kritis kekuatan dan juga kelemahan setiap teori yang ada gitu. Sebenarnya terdapat dua jenis utama terkait penjelasan yang digunakan dalam teori komunikasi. Itu yang pertama ada penjelasan kausal atau causal explanation, di mana ini lebih menjelaskan kepada suatu peristiwa dengan menunjukkan hubungan sebab akibat. Nah, apa sih maksudnya? Itu berarti ada sebuah sebab akibat antara suatu variabel dengan variabel lainnya dalam pendekatan ini, dan suatu kejadian itu dapat dipahami sebagai akibat dari kejadian lain yang terjadi sebelumnya gitu. Misal contohnya apa ya? Mungkin contohnya misalnya nih, saya gagal dalam ujian mungkin karena
dosen saya tidak memberikan cukup penjelasan lah dalam perkuliahan gitu. Jadi saya tidak cukup memahami dan akhirnya saya gagal. Nah, artinya kegagalan ini dalam ujian ini itu dianggap sebagai akibat dari kurangnya informasi atau materi yang diberikan oleh dosen gitu. Terus selanjutnya itu ada penjelasan praktis atau disebut dengan practical explanation, di mana ini lebih berfokus kepada tujuan tertentu dan juga bagaimana seseorang itu memilih suatu tindakan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, dalam pendekatan ini suatu peristiwa atau tindakan itu dijelaskan dengan melihat niat atau tujuan yang ingin dicapai oleh seseorang itu. Dan mungkin bisa kita ambil contohnya itu misalnya misalnya di kelas nih, saya ingin sekali mendapatkan nilai A gitu di dalam mata kuliah tertentu. Jadi tentunya saya harus belajar dan giat kan. Nah, dalam kasus ini tentunya keberhasilan dalam ujian itu dijelaskan bukan karena faktor eksternal seperti dosen atau lainnya, tetapi karena keputusan individu, keputusan saya untuk belajar demi mencapai hasil yang diinginkan gitu. Selanjutnya kita akan bahas nih prinsip dari teori komunikasi. Nah, jadi prinsip dari teori komunikasi itu mencerminkan pendekatan yang berbeda dalam memahami proses komunikasi manusia. Nah, seperti yang dijelaskan dalam buku Theories of Human Communication oleh Littlejohn, beliau dijelaskan di dalam buku tersebut bahwa komunikasi itu adalah proses kompleks yang mencakup berbagai perspektif, model, dan juga pendekatan teoritis. Nah, dan salah satu prinsip utama dalam teori komunikasi itu adalah bahwa komunikasi itu bersifat simbolik. Nah, ini berarti manusia itu menggunakan simbol, baik verbal ataupun non-verbal, yang seperti yang kita pernah pelajari atau mungkin teman-teman pernah pelajari juga bagaimana verbal dan juga non-verbal itu untuk menyampaikan makna dan juga memahami dunia di sekitar di sekitar mereka, sekitar kita semua. Nah, simbol-simbol ini itu tentunya dapat berupa kata-kata, gestur, terus ekspresi wajah, atau mungkin bahkan objek fisik yang memiliki arti tertentu dalam suatu budaya. Dan selain itu, teori komunikasi itu juga menyoroti bagaimana pentingnya konteks dalam komunikasi. Nah, konteks itu mencakup berbagai faktor seperti budaya, hubungan antar pribadi, teknologi, dan media yang mempengaruhi cara komunikasi berlangsung. Nah, misalnya dalam komunikasi interpersonal. Nah, faktor-faktor seperti kedekatan emosional dan juga kepercayaan tentunya itu kita tahu ya, itu akan sangat mempengaruhi bagaimana efektivitas dari pesan yang disampaikan tersebut. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan bahas nih beberapa teori-teori komunikasi gitu. Yang pertama itu ada teori uses and gratification, di mana teori ini menyatakan bahwa khalayak itu bersifat pasif terhadap terpaan dari media massa. Dan menurut uses and gratification, khalayak itu adalah partisipasi aktif yang memilih dan juga mengkonsumsi media berdasarkan kebutuhan dan keinginan mereka. Jadi menurut teori ini, manusia itu bisa memilih apa yang ingin mereka tonton, apa yang ingin mereka lihat di media gitu. Dan teori ini menekankan bahwa individu itu tidak begitu saja menerima pesan media, tetapi mereka juga memiliki kebebasan untuk memilih konten yang mungkin memenuhi kebutuhan sosial mereka, atau mungkin memenuhi kebutuhan emosional mereka, atau mungkin kognitif mereka gitu. Dan teori ini semakin relevan di era digital dengan munculnya algoritma yang mempersonalisasi konten gitu. Seperti kita tahu lah ya bagaimana algoritma itu bekerja. Nah, seperti mungkin pada platform media sosial. Namun, meskipun teori ini mengakui agensi audiens, nah teori ini juga dapat meremehkan sejauh mana sih platform media itu dapat memanipulasi atau mungkin membatasi pilihan dengan menyaring konten melalui algoritma. Nah, pengguna mungkin merasa bahwa mereka secara aktif memilih, tetapi sebenarnya algoritma itu yang mengarahkan kepada
konten tertentu gitu. Jadi nggak sepenuhnya mereka kita sendiri menentukan, tetapi algoritma lah yang bekerja gitu. Selanjutnya ada teori agenda setting. Nah, kalau teori agenda setting ini itu menyatakan bahwa media itu memiliki peran penting dalam menentukan isu-isu yang dianggap penting oleh masyarakat. Teori ini itu ditemukan oleh Maxwell dan Shaw pada tahun 1960-an dan menjelaskan bahwa media itu tidak hanya memberitahu orang apa yang harus dipikirkan, tetapi dapat mempengaruhi apa yang mereka pikirkan gitu dengan menyoroti isu-isu tertentu. Jadi di sini intinya media itu menyoroti atau memberikan isu-isu tertentu kepada penggunanya gitu, kepada audiens gitu. Nah, contoh-contoh dalam teks yang menjelaskan bagaimana media itu dapat mengalihkan perhatian publik gitu dari isu-isu penting seperti pengungkapan kasus narkoba oleh para elit politik atau mungkin para koruptor yang mungkin sering juga kita dengar ya akhir-akhir ini. Nah, dan itu menunjukkan relevansi dari teori ini di dalam dunia media yang bergerak secara cepat. Nah, namun teori ini juga mengasumsikan bahwa publik itu memiliki keterbatasan dalam memilih sebuah informasi, di mana di era digital saat ini dengan adanya sumber-sumber berita yang alternatif dan juga jurnalisme warga, kekuatan media tradisional untuk mengatur agenda itu semakin berkurang dan lebih beralih kepada media sosial yang sekarang banyak sekali ya, contohnya TikTok segala macam. Dan selanjutnya itu ada teori kultivasi. Nah, kalau teori kultivasi itu dikemukakan oleh George Kepner yang menyatakan bahwa paparan jangka panjang terhadap media terutama televisi ya, dimana kan kalau di zaman dulu kan itu kan belum ada media sosial ya, jadi itu lebih difokuskan kepada televisi gitu. Dan Gardner ini mengamati bahwa kekerasan itu meningkat di masyarakat karena ada tayangan televisi yang menampilkan kekerasan gitu. Itu artinya teori ini mengasumsikan bahwa sebuah terpaan media itu dapat berpengaruh terhadap audiensnya gitu. Nah, meskipun teori ini itu memberikan penjelasan yang kuat mengenai dampak dari tontonan media terhadap persepsi masyarakat, namun cakupannya itu lebih terbatas gitu karena cenderung mengabaikan faktor-faktor lain yang mempengaruhi perilaku seperti kondisi sosial ekonomi, pendidikan, dan juga pengalaman pribadi. Nah, contohnya misal bisa kita ambil dari perilaku dari seseorang anak yang dimana dia suka meniru suatu agen kekerasan dalam video game seperti kita tahu ya, banyak video game yang di dalam itu berisikan tentang adegan-adegan yang tidak baik gitu. Seperti kayak ada di game GTA mungkin semacam. Nah, itu dan selain itu teori ini sebenarnya tidak cukup mengakomodasi keragaman konten media yang ada pada saat ini, di mana khalayak itu bisa lebih selektif dalam memilih tayangannya. Itu berarti dapat kita simpulkan bahwa sebenarnya teori kultivasi ini itu sebenarnya waktu dilahirkan itu lebih tertuju kepada teori yang dipengaruhi oleh televisi. Tetapi karena kita tahu ya, semakin berkembangnya zaman, teori ini dan teori ini juga berkembang, itu sekarang lebih merajalela atau mungkin berkembang juga ke media-media yang lain, misalnya media sosial seperti yang kita tahu lah, kayak sekarang kita bisa mendapatkan informasi dari mana saja kan, kayak media sosial TikTok, Twitter, segala macam. Kita udah bisa mendapatkan informasi dari manapun. Jadi itu teori ini menjelaskan bagaimana sebenarnya terpaan media itu mempengaruhi bagaimana persepsi dari seseorang audiens gitu. Oh ya, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan tadi dari awal yang terkait menjelaskan asumsi filosofis dan juga kita terakhir membahas tentang teori-teori komunikasi. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.